Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman semua. Kali ini kita masih membahas tentang pemrograman Scratch, di mana kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang algoritma flowchart sederhana yang diimplementasikan pada pemrograman Scratch. Teman-teman semua, secara garis besar, ketika kita ingin membangun sebuah program, itu sebenarnya ada 3 komponen yang harus kita persiapkan, atau langkah-langkah yang harus kita persiapkan. Yang pertama yaitu adalah membuat algoritma, bahwa dalam menyusun sebuah program ini walaupun sederhana, maka kita harus membuat urutan-urutan atau langkah-langkah algoritma tersebut. Kemudian setelah algoritma tersusun, yang merupakan langkah urutan daripada pemrograman tersebut, berikutnya adalah membuat sebuah alur data atau dalam bentuk flowchart. Nanti kita buat flowchartnya, kemudian setelah flowchart terbentuk, maka barulah kemudian kita terapkan atau kita implementasikan flowchart yang sudah kita buat tersebut ke dalam bahasa pemrograman. Ya, apapun itu bahasa pemrograman tersebut bebas apa yang mau kita gunakan. Namun dalam hal ini kita akan menggunakan pemrograman Scratch. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Jadi urutan dalam pemrograman di sini 3 langkah tersebut, ya, ada algoritma, kemudian setelah algoritma ada flowchart, kemudian barulah kita implementasikan ke dalam pemrograman Scratch. Seperti contoh pemrograman yang sangat sederhana ini adalah menghitung hasil dari sebuah objek persegi panjang, di mana objek persegi panjang ini, ya, di bagian atas ini terdiri dari 2 unsur, yaitu panjang dan lebar. Ya, 2 unsur atau 2 variabel, yaitu panjang dan lebar. Kemudian nanti kita akan mencari hasilnya berapa untuk mengetahui luas dari persegi panjang ini. Nah, untuk membuat program perhitungan untuk persegi panjang ini, maka ini yang harus kita persiapkan teman-teman. Jadi ada algoritmanya, kemudian ada flowchartnya, kemudian baru diimplementasikan ke dalam pemrograman Scratch. Nah, yang pertama di sini adalah algoritma. Jadi algoritma itu adalah merupakan langkah-langkah, ya, langkah-langkah urutan secara terurut pada pemrograman yang akan kita bangun. Jadi langkah-langkahnya adalah pasti ada mulai di sini, dan ketika ada mulai pasti di langkah terakhirnya ada proses yang namanya selesai. Sama untuk nanti diterapkan ke flowchart, dalam bentuk flowchart juga terhadap diimplementasikan ke dalam pemrograman juga. Jadi setelah ada langkah awal yaitu mulai, maka langkah berikutnya adalah ada permintaan masukkan nilai panjang dan lebar. Ya, karena di sini untuk mengetahui luas dari persegi panjang, yaitu variabelnya panjang dan lebar, maka di sini ada 2 unsur yang diminta oleh user, yang diminta oleh komputer terhadap orang yang menggunakan rumus ini atau user, yaitu meminta memasukkan nilai panjangnya berapa, kemudian lebarnya berapa, untuk kemudian komputer akan menghitung di sini, menghitung luas tersebut, luas persegi panjang tersebut, yaitu dengan cara mengalihkan, ya, mengalihkan panjang kali lebar. Nah, setelah diproses oleh komputer, maka ini akan membuat atau menghasilkan sebuah output. Dalam hal ini langkah yang keempat ini adalah hasil. Nanti akan ditampilkan hasilnya berapa, baru kemudian akan diakhiri dengan perintah selesai. Nah, ketika diimplementasikan ke sebuah flowchart, ya teman-teman, bahwa sama di sini diawali dengan mulai dan juga diakhiri dengan selesai. Nah, di sini ada flowchart, ini diagram alir data, ya. Ini menggunakan gambar-gambar yang sesuai standar, bahwa untuk start dan selesai menggunakan seperti ini. Kemudian ada memasukkan nilai panjang dan lebar, di sini ada 2. Kemudian di sini ada proses, ya.
flowchartnya seperti ini. Proses itu adalah untuk menghitung luas, yaitu panjang kali lebar. Kemudian setelah itu akan dihasilkan. Terakhir adalah selesai. Nah, untuk diimplementasikan ke Scratch ya seperti ini. Bahwa Scratch itu diawali atau ketika semua kode dijalankan atau dibuat, itu bisa dijalankan ketika di sini ada perintah, yaitu when green flag clicked. Jadi ketika bendera hijau ini dijalankan, maka ini akan jalan semua. Jadi bendera hijau ini diklik, ya maksudnya ketika bendera hijau ini diklik, maka perintah-perintah program tersebut akan dijalankan. Nah, yang pertama adalah di sini masukkan nilai panjang dan lebar di sini. Jadi karena ada dua variabel, maka di sini kita bangun dua variabel, yaitu permintaan dari komputer ke user, yaitu masukkan nilai panjang, kemudian di sini masukkan nilai lebar. Ya. Nah, ini secara garis besar adalah inputnya. Kemudian yang prosesnya adalah di sini. Ya, prosesnya di sini. Jadi set, ya, atur hasilnya adalah panjang kali lebar. Nah, ini adalah prosesnya. Kemudian, nah ini bagian hasilnya. Bagian hasilnya adalah ya menampilkan hasil daripada proses di sini. Kemudian kita set masing-masing objek ini. Seperti di sini ada permintaan user. Permintaan kepada user untuk memasukkan nilai panjang, kita set variabelnya menjadi variabel yang atau variabel panjang. Kemudian permintaan memasukkan nilai lebar, kita set ke dalam variabel lebar, gitu. Nah, baik teman-teman, kita implementasikan ke pemrograman Scratch. Jadi kita buka dulu pemrograman Scratch-nya, kita ikuti gambar atau desain ini teman-teman. Kita buka dulu program Scratch-nya. Ini kita perbesar dulu biar lihat lebih jelas ini. Ya, kita buka program Scratch-nya. Yang pertama adalah ini. When green flag clicked. When ini adalah bagian daripada blok kode pada bagian event, ya, event sini. Ini tinggal di drag saja, klik kemudian drag sini. Berikutnya kita masuk ke bagian yang input. Jadi input itu adalah ini permintaan ke user untuk memasukkan nilai panjang dan memasukkan nilai lebar. Kita bisa masukkan dari sini. Ya. Nah ini. Seperti ini. Ini masukkan nilai panjang, kemudian masukkan nilai lebar. Nah teman-teman, ini kita sudah membuat input atau ke bagian input ini kita untuk memasukkan nilai panjang, lebar, dan nanti adalah hasil dari proses tersebut. Sebenarnya kita juga sebelum ini kita bisa memberikan variabel terhadap panjang, lebar, dan hasil nanti. Ya. Jadi variabel sini. Ya, variabel di sini. Atau kita ulang saja teman-teman, maaf ini kita ulang saja ini. Ketika salah teman-teman, maka kita bisa klik kanan kemudian delete block, ya, kemudian klik kanan delete block. Ya, kita lihat di sini ini ada variabel panjang, lebar, dan hasil. Maka di sini yang pertama kita bisa membuat variabel dulu. Variabel ini make a variabel panjang, kemudian lebar, kemudian hasil. Ya seperti ini. Ini hasilnya geser sini biar tidak tercampur pada nilai yang diminta ke user. Nah setelah variabel ini sudah kita buat, maka bisa kita langsung ke proses ini. Jadi masuk ke bagian when clicked, ya.
when di sini di bagian event, geser sini, kemudian masukkan ke sensing. Ini ada permintaan ya, ke sini masukkan nilai panjang, kemudian masukkan nilai lebar. Nah, ini adalah bagian input. Yang berikutnya adalah bagian proses ini. Proses ini hasilnya adalah panjang kali lebar. Panjang kali lebar sini. Ini di bagian set ya. Di bagian variabel ini set, ini hasil ya, ini panjang kali lebar. Panjang kali lebar itu adalah operator, maka kita klik di bagian operator, ini masuk ke sini. Nah, ini kemudian ke variabel lagi, di bagian panjang masukkan ke bagian ini, lingkaran yang pertama, kemudian lebar masukkan ke dalam lingkaran yang kedua. Nah, itu adalah proses, bagian proses. Kemudian kita bisa masukkan bagian outputnya. Outputnya ada di sini ya, masukkan ke sini. Hasilnya adalah sini, yang hello kita ganti, hasilnya adalah, kemudian di sini kita masukkan, tampilkan hasilnya di mana, dari variabel ini kita masukkan ya, ke sini hasil. Kemudian yang terakhir di sini ada bagian penutupnya, atau tampilkan pesan terakhir. Di sini ada pesan terakhir ya, pesan penutup di sini dari pemrograman ini, yaitu di sini ada terima kasih. Hello-nya kita ganti terima kasih ya, seperti ini ya. Ini diganti dengan 0 biar tidak ada waktu untuk menunggu proses ini atau tampilan ini. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan di sini di bagian ini, di bagian permintaan user, kita belum mengsetnya, maka kita perlu melakukan set di sini, set nilai panjang di sini ya, set. Nah, ini masukkan ke sini. Nah, sini set panjang, kemudian di sini juga yang bagian bawah ini set lebar seperti ini ya. Ini set lebar, kemudian yang nya ini, yang 0 ini atau yang 0 ini kita masukkan dari ini answer dari sensing. Nah, sini ya. Kita coba teman-teman ya, ini geser ke sini. Nah, ini masukkan nilai panjang, misalnya nilai panjangnya 5, kemudian kita enter atau klik ini, muncul permintaan berikutnya, masukkan nilai lebar, misal lebarnya adalah 6, kita enter atau oke, hasilnya 30. Jadi hasilnya 30. Nah, demikian teman-teman. Jadi secara garis besar tadi ini ya. Jadi secara garis besar pasti ketika sebuah program dibangun itu ada start, kemudian ada finish atau mulai dan selesai. Kemudian ada bagian input, proses, dan hasilnya. Ada 3 unsur di dalam ini yang harus kita bangun. Kemudian barulah kita mengimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman yang akan kita gunakan. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya pembahasan tentang algoritma flowchart sederhana ini yang diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman Scratch. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita sambung lagi dengan pembahasan lain yang lebih menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.